Bertemu lagi saudara kita di kanal Hisfran. Video ini merupakan lanjutan dari video yang lalu yang berjudul Stop Akrobatik Hukum di Ditreskrimsus Polda Jatim. Video ini saya buat sebagai tanggapan atas telah dilakukannya gelar perkara khusus tanggal 3 April yang lalu, di mana saya menilai gelar perkara khusus ini terjadi banyak kejanggalan dan bukti bahwa Ditreskrimsus diperalat oleh oknum tertentu, debitur pilot yang sengaja memperalat untuk tujuan menggagalkan tujuan kepilotan. Di sana terjadi kejanggalan-kejanggalan. Kalau memang konsisten bahwa Ditreskrimsus ini menyidik perkara pidana dan dilakukan gelar, maka seharusnya yang aktif diminta berbicara oleh pimpinan gelar adalah pelapor. Ya, pelapornya ya seseorang yang jelas, dan yang dilaporkan adalah tim kurator, dalam hal ini saudari Della Anggun Paramita dan saudara Yakub Miradi. Kita tahu bahwa tim kurator ini menjalankan tugas, menjalankan peran, kewajiban yang diberikan oleh pengadilan niaga. Majelis Hakim Pengadilan Niaga lah yang menetapkan pilot, debitur pilot. Nah, dalam melaksanakan tugasnya ini, tim kurator didampingi oleh hakim pengawas, sehingga semua tindakan dari tim kurator adalah dalam kerangka melaksanakan tugas kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan niaga dalam pengawasan hakim pengawas dalam bingkai undang-undang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu strukturnya, saudara. Namun yang terjadi, pekerjaan atau tugas atau tindakan kurator yang menjalankan amanat pengadilan niaga dan undang-undang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh aparat Ditreskrimsus Polda Jatim, ya, dinyatakan diduga ada tindak pidana di dalamnya, yakni tindak pidana pemalsuan surat, menyuruh menempatkan keterangan palsu pada akta otentik, dan juga pencucian uang atau money laundering. Ini sudah diinformasikan oleh debitur pilot sejak Februari 2022, namun tanpa kejelasan. Seharusnya orang memberikan pengaduan atau menyampaikan pengaduan atau laporan atau informasi kepada aparat kepolisian, dia itu yang mengalami, melihat, mendengar sendiri, atau juga bahkan korban dari sebuah tindakan yang diduga merupakan tindakan pidana, itu harus jelas sejak awal. Surat apa yang dipalsu? Akta otentik mana yang diisi keterangan palsu? Uang mana yang dicuci? Tapi sejak awal tidak ada kejelasan.
Namun polisi tetap mencantumkan dalam panggilan-panggilan yang ditujukan kepada tim kurator, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seakan-akan ada tindak pidana dan polisi melakukan tugas kewajiban menjalankan amanatnya Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun faktanya tidak ada. Sejak awal tidak ada. Surat apa yang dipalsu? Bagaimana cara memalsukan? Mana yang asli surat itu? Ya, kapan dilakukan pemalsuan? Di mana? Siapa yang memalsu? Siapa yang dirugikan? Berapa besar kerugian akibat surat palsu itu? Demikian juga menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akte otentik. Seperti itu harus dikaji. Juga pencucian uang. Uang siapa yang dicuci? Itu. Dan seterusnya, saudara. Tidak ada sama sekali dan tidak presisi, tidak transparan, namun selalu memanggil dan memanggil tim kurator. Itu yang dilakukan oleh aparat Ditreskrim Polda Jatim. Makanya jauh-jauh hari kami melaporkan akrobatik hukum atau penegakan praktek buruk penegakan hukum di Ditreskrim Polda Jatim ini kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Kapolda. Namun terus berlanjut, terus berlangsung. Nah, bahkan dari penyelidikan ditingkatkan jadi penyidikan. Ya. Dan diberitahukan SPDP ke Kejaksaan Tinggi. Tanpa kejelasan. Surat apa yang dipalsu? Akte otentik apa yang diisi keterangan palsu? Uang apa yang dicuci? Ya. Sampai kemarin tanggal 3 April dilakukan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh ahli dari Wasidik Mabes Polri. Terjadi suatu hal yang menurut saya sangat lucu. Penyidik dalam pemaparan kinerjanya tidak jelas surat apa yang dipalsu. Akte otentik apa yang diisi keterangan palsu. Uang apa, berapa besar uang itu yang dicuci. Ya. Kemudian yang aneh lagi adalah bahwa pelapor tidak banyak diberi kesempatan. Yang diberi kesempatan banyak berbicara dan bicaranya ngelantur ke sana kemari dan penuh fitnah dan penuh kata-kata yang mendiskreditkan kurator adalah seorang perempuan. Ya, perempuan ini tidak jelas perannya apa, kedudukannya sebagai apa. Ya, apakah pelapor atau korban atau apa dalam konteks dugaan tindak pidana yang disidik oleh Ditreskrim Polda Jatim itu. Ini aneh. Ngomong ngalor ngidul. Seakan-akan dia adalah penguasanya Polda Jatim. Nah, dan pimpinan gelar begitu akrab, begitu intens, dan kelihatannya tunduk pada perempuan tersebut. Sehingga pada saat pembagian kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan pikirannya mengenai fakta, pada giliran saya dipotong. Saya baru ngomong bahwa undang-undang kepailitan itu perdata. Ya, semua bersifat perdata. Di situ ada jumlah tagihan
ada piutang, ada hutang. Artinya itu dalam konteks perdata, dan memang dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu dinyatakan secara tegas. Manakala tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jelas sekali, tapi dipotong. Saya bicara dipotong oleh pimpinan gelar. Saya ngomong lagi bahwa pihak debitur pilot ini bohong, melakukan kebohongan, menyatakan bahwa mereka telah menempuh prosedur renvoi, telah menempuh gugatan renvoi, padahal tidak pernah melakukan itu. Ya, kuasa hukumnya debitur pilot yang notabene lawyer kondang dan senior tidak paham itu renvoi prosedur, dan penyidik Polda Jatim, Reskrimsus Polda Jatim pun tidak paham renvoi prosedur. Semuanya diakomodir bahwa seakan-akan debitur pilot menempuh renvoi prosedur, dan itu tidak digubris oleh tim kurator, sehingga semua negatif ditujukan pada tim kurator, seakan-akan tim kurator itu jahat. Padahal yang jahat adalah debitur pilot. Pembohong, penipu, pemalsu, pemfitnah. Dan itu ditampung, diajangi oleh aparat Reskrimsus Polda Jatim. Di sini terjadi kejanggalan-kejanggalan. Ya. Aparat polisi Polda Jatim ini salah kamar, jelas salah kamar. Bahwa kepailitan itu perdata. Ya, proses penyelesaian kepailitan itu tunduk dalam hukum acara perdata. Seperti halnya wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, onreh mati kedat. Ya, itu bukan pidana, kepailitan bukan pidana. Semua ada salurannya apabila terjadi dispute, terjadi perselisihan tentang tagihan. Bukan lewat polisi. Ya. Polisi bersikukuh. Ya. Pemimpin gelar bersikukuh. Ya. Bahwa ini ada unsur pidana dalam pemberesan piutang. Kalau konsisten bahwa pemberes piutang ada unsur pidana. Ya. Padahal pemberesan piutang ini berawal dari pernyataan pilot yang dilakukan, ditetapkan oleh pengadilan niaga. Ya. Dan di sana ada hakim pengawas. Maka seharusnya polisi manggil itu ketua pengadilan niaga, dipanggil, majelis hakim yang menetapkan kepailitan, yang memerintahkan kepada mengangkat debitur kurator, tim kurator, dan kemudian memberikan tugas pemberesan piutang. Ya, kemudian yang itu diikuti, diaminkan oleh hakim pengawas. Panggil itu semua. Ya. Jangan alasan tidak mau, panggil. Kalau tidak mau, dijemput paksa. Itu polisi. Hakim agung saja kalau melakukan atau ada dugaan tidak pidana, dipanggil, diperiksa, bila perlu ditangkap oleh penyidik. Tapi kita tahu semua, tahu maklum. Jenderal polisi pun manakala ada dugaan tidak pidana, dipanggil, diperiksa oleh penyidik. Gitu. Nah ini kok tidak. Hanya kurator yang diubrek-ubrek. Kasihan, kurator ini menjalankan tugas, menjalankan kewajiban. Ya, yang memberi tugas itu pengadilan niaga, yang mengangkat pengadilan niaga. Hai, para penyidik di Reskrimsus Polda Jatim, harus paham Anda.
Kurator ini diangkat oleh pengadilan niaga, diberi tugas oleh pengadilan niaga untuk melakukan perbuatan pemberesan piutang. Dan menurut Undang-Undang Kepailitan, tunduk pada hukum acara perdata. Kalau Anda menyatakan ini pidana, harus konsekuen, pidana, periksa semua. Ya, ngomong pidana itu ngomong kebenaran material, kebenaran sebenar-benarnya, bukan kebenaran formal, berdasarkan omongan perempuan itu, ya, bukan berdasarkan omongan selembar kertas, tapi kejar terus. Apa, bagaimana, mengapa, benar tidak ini? Apa benar kurator melakukan ini? Panggil itu ketua pengadilan niaga, panggil itu majelis hakim yang menetapkan pilot, panggil itu hakim pengawas. Itu baru ente itu menegakkan hukum, bukan menegakkan kepentingan perempuan yang dimanjakan dalam gelar perkara khusus. Oleh karenanya, saya sudah mempersiapkan diri melapor kepada Propam dan melaporkan ini kepada Komnas HAM dan juga Ombudsman, ya, dan kepada Komisi 3 DPR RI bahwa ada sesuatu yang luar biasa buruk dalam penegakan hukum di Polda Jatim. Demikian saudara, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya yang akan kami ulas. Saya lakukan ini karena saya cinta Polri. Saya cinta kepolisian Republik Indonesia. Saya, Hadi Pranoto, adalah alumnus Suskat Sarpol tahun 1983 di Sekopol Ciputat, Jakarta Selatan. Dan disertasi saya mengenai kepolisian. Karena saya cinta polisi. Untuk itu, demi kebaikan polisi, baik polisi promoter maupun polisi yang presisi, kami melawan setiap perbuatan dari oknum polisi yang menciderai, merusak citra polisi. Demikian, sampai berjumpa lagi. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat senantiasa, bekerja dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka!